seperti pujian ini, ya Aba ya Bapa, sungguh Engkau Tuhan Allah kami yang maha baik. Maka layaklah semua yang bernafas memuji, menyembah-Mu dan mengagumi Engkau sebagai satu-satunya Allah yang berdaulat di dalam nama Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3, Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku
dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk hari yang indah di akhir pekan ini, Bapa. Kami masih hidup, kami masih mencintai dan mengasihi Engkau, kami masih antusias. Dan sebentar kami buka hati kami untuk ditaburi oleh benih kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba firman-Mu, Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, diberkati oleh firman Tuhan. Angkat jempolnya ke depan, dengan amin 3 kali. Amin, 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 amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Semangat pagi. Ya, semangat pagi semuanya. Apa kabarnya Bapak, Ibu, anak-anak Tuhan yang luar biasa. Ya, senang sekali hari ini Sabtu 20 Juli 2024. Yang pertama, kita masih hidup. Yang kedua, kita bersyukur seperti khotbah daripada Ibu Hana Istati Rahayu, kita masih connect dengan Tuhan. Kenapa orang tidak connect karena Tuhan? Karena dosa. Saya bersyukur Bapak Ibu sekalian antusias di dalam Tuhan. Baik, waktu dan tempat untuk selanjutnya saya berikan kepada Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Silakan Bu Jim. Ya, seperti apa yang Pastor Yongki katakan, kita harus tetap connect dengan Tuhan. Sebab kalau kita tidak bisa connect dengan Tuhan, maka kita akan mengalami penderitaan. Tema pagi hari ini yaitu kita akan belajar satu tema, meskipun berat tetapi tetap berharap. Ya, meskipun berat tetapi tetap berharap. Saudara, suatu kodrat yang Tuhan berikan bagi setiap kita orang percaya yang sungguh-sungguh. Kita tidak perlu bingung ya. Nanti hidup kita bagaimana, keturunan saya bagaimana, anak cucu saya bagaimana. Saudara, kita tidak perlu bingung. Karena itu sudah otomatis dari janji Tuhan. Bahwa Tuhan itu memelihara satu generasi keturunan kita, anak cucu kita akan diberkati. Tidak ada anak cucu kita yang meminta-minta. Ya, kita percaya Tuhan akan memberkati setiap kita sebagai orang percaya yang sungguh-sungguh connect dengan Tuhan. Ya, seperti kita bernapas. Kita bernapas dalam keseharian ini kita tidak pernah mikir.
Ya, sehari-hari kita bernapas, kita enggak pernah mikir kapan berhentinya bernapas, kok bisa bernapas, bangun tidur bernapas. Itu merupakan satu pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Sehingga pagi hari ini kita boleh bersama-sama dalam keadaan sehat karena pemeliharaan Tuhan. Kolose 3 ayat 3 berkata, sebab kamu telah mati dalam hidupmu, tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Jadi kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Artinya apa? Hidup kita ini tersembunyi di dalam Allah. Artinya hidup kita ini tersembunyi di balik sebuah naungan, ya, di balik sebuah perlindungan, yaitu yang namanya Yesus Kristus. Apa yang perlu kita takutkan? Ya, kata tersembunyi itu kalau kita lihat dalam bahasa aslinya adalah kripto. Dan ada pengertian lain yaitu sesuatu yang disimpan dengan hati-hati. Yang ditempatkan di tempat tertutup ya dengan hati-hati ya. Jadi kalau ada seseorang dikatakan hidupnya bersama Kristus, tersembunyi bersama Kristus, artinya hidupnya itu ada di dalam satu tempat bersama Kristus, tersembunyi bersama Kristus. Tidak bisa ada menemukan, tidak ada orang yang bisa menjamahnya. Karena itu kita disebut biji mata Allah. Biji mata itu tidak ada orang bisa menjamah biji mata kita. Ini terkait dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, hidupmu bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ini kalimat yang penting sekali. Kita sudah mati, dikatakan tadi ya, Kolose 3 ayat 3. Kita sudah mati. Artinya tidak boleh kita memiliki diri kita sendiri. Sebab kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Kita tidak boleh eksis seperti orang-orang dunia. Tetapi eksis kita adalah menampilkan kehidupan Kristus. Ya, itu sebabnya Roma 12 ayat 2 berkata, Tuhan mengatakan kita harus berubah. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Saudara, orang yang telah mati dan hidupnya tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah pasti tidak serupa dengan dunia. Akal budinya, karakternya, sifat lamanya yang suka emosi, marah, bersungut-sungut, tidak bisa mengampuni, itu semua sudah dibuang, saudara. Kita tidak menjadi serupa lagi dengan ini, ya, dengan sifat-sifat dunia ini, tetapi kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Pasti mempunyai karakter ilahi, ya. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan Tuhan akan berperang ganti kamu dan kamu diam saja. Tahukah kita bahwa terkadang Tuhan menguji kita untuk kita berdiam diri? Ya, ujian itu terjadi ketika kita menghadapi masalah, persoalan yang melanda kehidupan kita. Di saat itu mungkin sepertinya Tuhan itu berdiam diri, ya. Sepertinya Tuhan itu tidak menjawab doa kita. Seperti Tuhan itu kok diam saja. Tapi kita umumnya cenderung untuk berkata-kata, kita sering cenderung untuk mengeluh, bersungut-sungut, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Seperti yang terjadi bangsa Israel. Ketika mereka terjebak di antara lautan dan tentara Mesir, mereka tidak bisa kemana-mana, mereka menjadi takut ya, dan ada yang marah, bersungut-sungut, menyalahkan Musa, bahkan menyalahkan Tuhan. Tapi Musa menenangkan mereka dan berkata, jangan takut, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Saudara, Tuhan memiliki satu kuasa yang lebih besar daripada
setiap persoalan kita. Saat kita menghadapi masalah yang membuat kita kadang-kadang kita nggak tahu mesti berbuat apa. Ingat Tuhan sanggup menolong dengan kuasanya yang tidak terbatas. Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Kuasa Tuhan sanggup mengatasi setiap kemustahilan yang kita hadapi. Dan tidak ada kuasa lain di dunia ini yang sanggup bertahan menghadapi kuasa Tuhan. Saudara, Tuhan itu penyelamat kita. Lihat bangsa Israel di dalam situasi terjepit di depan Laut Merah. Tuhan membebaskan mereka. Tuhan menyelamatkan mereka. Dia selalu siap untuk memerangi setiap kekuatan si jahat. Setiap masalah kita, saudara, tidak perlu takut. Musuh utama kita sudah dikalahkan, yaitu iblis, dosa, dan maut. Dan kita diberikan kemampuan untuk menang, ya, dilepaskan dari segala kutuk, dan kita diberikan hidup, dan hidup berkelimpahan. Saudara, miliki iman kepada Tuhan. Tuhan mau agar kita percaya sepenuhnya. Percaya sungguh-sungguh, membiarkan dia bekerja. Tidak perlu kita cemas dan takut. Tuhan selalu bersama kita, memberikan jalan keluar yang kita perlukan. Percayalah pada Tuhan. Biarlah Tuhan yang berperang untuk kita, memimpin kita dalam jalan dan rencananya. Dengan kasih dan kuasa Tuhan, kita dapat mengatasi tantangan demi tantangan. Saudara, meskipun hidup kita berat, tetapi ayo kita tetap berharap. Berdirilah, ya, berdiam dan berdirilah. Nantikanlah Tuhan bekerja, sebab Tuhan yang akan berperang ganti kita. Kita hanya diam saja. Ada sebuah ilustrasi, ada seekor kelinci, saudara. Kelinci ini kan kecil, ya. Saudara, kebetulan mantu saya itu sukanya kelinci, saudara. Ya, dia memelihara kelinci. Nah, satu saat ada kelinci dikejar oleh harimau. Dia lari terbirit-birit, saudara. Sampai hampir diterkam, saudara. Pada saat dia hampir diterkam, kelinci ini menemukan di balik batu karang itu ada lubang kecil. Dia langsung masuk dalam lubang kecil itu, saudara. Sehingga singa itu kan tidak bisa masuk dalam lubang itu. Dan apa yang dilakukan singa? Singa ini cuma mengaum, 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 mengaum gitu ya. Dia kepengen tangkap makan kelinci itu. Tapi dia tidak bisa karena kelinci itu langsung masuk ke dalam lubang singa. Singanya mengaum, mengaum. Si kelinci bisa melihat singa itu dari lubang itu. Dia lihat singa itu yang mengaum. Tapi singanya tidak bisa menangkap kelinci. Karena apa? Dia bersembunyi di balik batu karang. Saudara percaya, Alkitab berkata, engkau tidak perlu takut karena hidupmu tersembunyi di balik batu karang. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Amin. Sehingga kalau ada musuh datang, Tuhan akan berperang ganti kita. Musuh boleh mengaum-ngaum, tapi percayalah kita tersembunyi di balik batu karang Yesus Kristus. Saudara, ini kekristenan kita ini luar biasa. Karena kekristenan ini bukan bicara soal konsep, saudara. Bukan satu alternatif, tapi kekristenan bicara soal hidup, berbicara dengan hubungan kita dengan Tuhan, berbicara tentang connect kita dengan Tuhan. Mari kita alami Tuhan setiap hari. Saudara, dan kalau kita alami Tuhan setiap hari, orang bisa lihat beda karena orang lihat penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa aminkan, kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Bukan karena kuat gagah kita, tetapi karena Tuhan bersama kita. Kita bersembunyi di balik Tuhan. Untuk mengalami hal yang supranatural, tidak bisa kita hanya pergi ke gereja setiap minggu. Tapi kita harus melatih diri kita, melatih iman kita, ya, isi firman Allah dalam kehidupan kita. Saudara, masa-masa sukar itu pasti terjadi.
Karena dunia ini adalah dunia yang serba sukar, tidak menentu. Mazmur 88, kalau saudara baca seluruh Mazmur 88. Di situ menggambarkan pemazmur ini dalam keadaan yang sangat-sangat susah. Sangat-sangat susah. Dan di Mazmur ini disebutkan, siang malam dia berseru kepada Tuhan. Ya, dia berkata, sendengkanlah telingamu kepada teriakku. Jiwaku penuh dengan kenyang dengan malapetaka. Hidupku susah seperti di dalam dunia orang mati. Aku sudah tidak ada kekuatan. Mataku ini merana karena sengsara. Aku berseru kepada Tuhan sepanjang hari. Ulurkan Tuhan tanganmu kepadaku. Aku tertindas ya. Aku ada dalam incaran maut. Aku merasa dalam keadaan kengerian. Aku putus asa. Dia mengalami peristiwa berat. Namun dia tetap berharap kepada Tuhan. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Saudara, setiap orang dalam hidupnya pasti pernah mengalami beberapa masa. Masa-masa yang indah, yang menyenangkan. Ya, bisa bersama-sama dengan pasangan hidup kita. Bisa berkumpul dengan anak-anak kita. Masa-masa menjenuhkan di mana doa-doa kita kok rasanya belum dijawab. Masa-masa pergumulan berat dan masa-masa sukar. Masa-masa penderitaan yang penuh dengan persoalan. Masa-masa di mana tantangan demi tantangan terus bertubi-tubi bergulir dalam kehidupan kita. Dan banyak orang akhirnya mundur dari Tuhan. Banyak orang akhirnya melakukan hal yang menyimpang dari rencana Tuhan. Karena dia merasa bahwa Tuhan tidak berbuat sesuatu di dalam hidupnya. Akan tetapi pagi hari ini saya ingatkan, seberat apapun masalah yang sukar kita hadapi, jika kita memiliki keyakinan yang kokoh, keintiman dengan Tuhan, ya, jika kita punya iman, maka iman itu yang akan menuntun kita. Sehingga di tengah masa yang sukar dalam apapun, kita tetap percaya bahwa Allah yang kita sembah tidak pernah gagal untuk menepati janji-janjinya. Saudara, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari ayat bacaan tadi dalam Mazmur 88? Setiap orang pasti mengalami masa-masa sukar. Mungkin masa-masa sukar sedang kita hadapi atau pernah kita lewati. Tetapi pasti sekalipun sukar, masa-masa sukar kita lewati, kita tidak akan pernah menyerah. Kita tetap kuat dan tetap teguh. Masa kesukaran kita bisa berbeda, namun tujuan Allah tetap sama, yaitu Dia ingin membuktikan kepada kita semua bahwa kasih-Nya, kuasa-Nya, mujizat-Nya, perlindungannya tetap berlaku bagi setiap orang percaya yang sungguh-sungguh ada di dalam Dia. Dia melindungi kita. Yang kedua, masa sukar itu adalah ukuran temperatur iman kita. Kita dapat melihat sejauh mana temperatur iman kita. Sehebat apa, setangguh apa temperatur iman kita. Karena ada banyak orang berkata, Yesus baik ketika diberkati dan berlimpah. Yesus dahsyat luar biasa karena dia sedang mengalami kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan dalam hidupnya. Tetapi bagaimana sikap kita ketika kita harus melewati masa-masa sukar, masa-masa kita mengalami sakit penyakit. Apakah benar temperatur iman kita tetap sehat dan kuat? Sehingga sekalipun kita ada dalam masa-masa sukar, kita tetap dapat berkata, bagiku Yesus adalah segala-galanya. Yang ketiga, masa sukar tidak boleh menjadi alasan kita untuk putus asa. Orang berhasil yang kita lihat hari ini, orang yang kuat hari ini, orang yang membangun keluarganya yang bahagia hari ini, pasti pernah juga melewati masa-masa sukar.
Sehingga masa-masa sukar tidak boleh menjadi alasan kita untuk berputus asa. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa, yang lebih besar dari setiap masalah kita. Yang keempat, masa yang sukar adalah saat yang paling indah untuk menantikan mujizat dan kuasa. Justru di masa-masa yang sukar kita seharusnya semakin dekat dengan Tuhan, semakin bergaul intim dengan Tuhan, semakin kita connect dengan Tuhan, sehingga kita melihat kuasa kemuliaan Tuhan semakin nyata dan pembelaan Tuhan yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Saudara, ketahuilah, justru di masa-masa yang sukar, ya, kita dapat melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja. Kita melihat bagaimana kuasa Tuhan menolong kita dengan cara yang ajaib. Kita bisa melihat Allah pasti menepati janji-janjinya bagi setiap orang percaya yang setiap hari bergaul intim dengan Tuhan Yesus. Ingat, Mazmur 91 berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Artinya apa? Orang yang selalu intim dengan Tuhan akan berkata, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Dunia hari-hari ini telah menjadi dunia menakutkan, mengkhawatirkan. Tapi percaya kalau kita ada dalam perlindungan Tuhan, kita adalah orang yang paling bahagia. Sekali lagi saya katakan bahwa di dunia ini pasti kita menghadapi masalah yang sulit, ya, pergumulan, masalah persoalan. Tetapi saya percaya apapun yang terjadi, Tuhan segala-galanya. Namun satu hal yang kita imani, sekalipun kita ada dalam masalah persoalan, kita bergaul dengan Tuhan, maka Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau sampai kesudahannya. Ya, kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu selalu indah. Maka kita tahu tidak ada rancangan si jahat, panah api beracun yang dapat menembus kita. Di dalam Mazmur 91 tadi, kalau kita baca ayat 3 sampai 4, kita dilepaskan dari semua penyakit. Karena dialah yang akan melepaskan engkau dari penyakit penangkap burung dan penyakit sambar. Dunia ini adalah dunia yang penuh dengan kuman, bakteri, penyakit dan semuanya. Dan orang-orang di dunia ini makanya banyak yang sakit. Tapi percaya Tuhan melepaskan kita dari semua penyakit. Ayat 78 berkata bahwa 1.000 orang boleh rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, engkau cuma menontonnya. Musuh boleh merancangkan apa buat kita dengan rancangan yang hebat, sampai 1.000 orang rebah di sisi kiri, 10.000 di sisi kanan, tapi itu tidak akan menimpa kita. Ya, kita bebas dari musuh. Dalam ayat yang selanjutnya, ayat 10, bebas dari malapetaka dan bahaya. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendapat pada kemahmu. Malapetaka, mara bahaya, itu bagi orang dunia adalah sebagai satu kesialan. Malapetaka dan mara bahaya itu terjadi sesuatu yang tidak terduga. Tetapi Tuhan berjanji itu tidak akan menimpa kita. Dan ayat selanjutnya, ayat 11 sampai 13. Menerima janji Tuhan bahwa kita dapat mengatasi segala pergumulan kita. Sebab malaikat Tuhan berperintahkan kepada kita untuk menjaga kita di segala jalan. Saudara, singa dan ular tedung akan kita langkai. Hanya kita bebas dari musuh. Kita mengatasi pergumulan, Tuhan memberikan hikmat. Dan saya percaya kalau kita punya keyakinan yang sungguh-sungguh, meskipun kita menghadapi persoalan yang berat, kita mengalami sakit, penyakit, masalah, kehidupan rumah tangga, tapi kita punya satu keyakinan bahwa Tuhan sanggup menolong kita dan kita ada di dalam persembunyian Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, seberat apapun masalahmu, tetaplah berharap Dia berkuasa membuat saudara menang di dalam
segala masalah saudara. Amin. Pagi hari ini kita akan berdoa biar kita mengakui dengan sungguh-sungguh, punya keyakinan tidak ada Allah seperti Allah kita. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan dari segala mara bahaya, dari segala sakit penyakit, dari segala persoalan, segala tindasan. Kami percaya hanya Tuhan Yesus Kristus yang sanggup menolong saudara. Amin.